بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا
واغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda Jordan. Itu tadi surat Nuh ya, Jordan ya? Ya Ustaz. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini karena Ustadz masih berhalangan di jalan, jadi kita tunggu beliau untuk hadir. Sementara akan kita sampaikan dulu untuk wali santri ya. Baik, Ustadznya datang ya. Baik, sebentar Ustadznya kelihatannya sudah datang. Bentar ya. Bukan? Oh iya. Oh iya. Ya mohon maaf karena Ustadznya belum pernah ke sini jadi kelewatan, barusan lewat. Bentar ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin ini yang pertama kali kita sampaikan dulu tentang komitmen wali santri dulu ya. Mohon dicek dulu. Nah, komitmen wali santri ya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa membaca dulu, di mana di situ membimbing murojaah di rumah hari khususnya Sabtu dan Ahad. Kemudian ya sampai Ananda mengigaunya pun Al-Quran kayak gitu ya. Kemudian ya ketika bermain atau melakukan sesuatu itu dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan selama di rumah kalau bisa menjaga kebersihan, pola makan, pola kehidupan sehari-hari, dan menjaga kesehatan Ananda dan keluarga. Dan semoga ini sudah dilakukan semua ya Bapak dan Ibu ya di rumah masing-masing. Baik, karena beliau sudah hadir, nanti kita jeda dulu untuk informasi berikutnya. Kita undang dulu beliau, ya. Mohon bersabar Bapak dan Ibu. Ini kata enggak? Katanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ila akhir ayat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Allah mungkin memberikan jarak di antara kita, tapi tidak di dalam kualitas keimanan kita, sehingga Allah memilih kita di sini dengan para ayahanda dan ibunda sekalian. Barakallahu fikum. Kita masih diberi kesempatan untuk saling menasihati karena Allah. Nah, semoga kabarnya semuanya baik, sehat, dan tentunya tidak hanya diberi kesehatan badan, namun kesehatan iman insya Allah yang semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kesehatan iman
Kalau kita bicara kesehatan badan itu perlu dirawat, mana mungkin ada yang lebih penting dari badaniah yaitu iman tidak perlu perawatan. Tentu saja sangat lebih butuh perawatan namanya iman. Nah, sehingga upaya-upaya para pengampu majelis taklim, kemudian termasuk secara khusus dari Rutaba Al-Aden yang Masya Allah tetap ingin menjaga hubungan keimanan ini dengan ayahanda dan ibunda di rumah, yaitu agar senantiasa keimanan kita sama-sama semakin naik di dalam kondisi apapun. Orang beriman tentu saja tidak mungkin kondisi pandemi tambah turun imannya, tidak begitu. Karena generasi yang paling baik imannya, yaitu generasi awal, orang-orang soleh di awal masa Islam, mereka juga mengalami pandemi semacam ini. Bahkan kalau kita memperhatikan kondisinya lebih parah. Kalau kita berbicara COVID-19, ya, mereka adalah makhluk Allah kecil makhluk Allah yang Allah menurunkannya tentu saja dengan kekuasaannya, dengan kedetailannya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Detail, Allahu Khabir. Tentu pas kenapa COVID-19 diturunkan sekarang dan kenapa di Malang PDP-nya sekian, itu pas sekali. Dan bisa jadi ini juga pas kenapa kita tidak terkena dampak, maksudnya tidak terkena dari wabah itu, atau mungkin belum. Di antara kita ini kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan nanti Bapak Ibu, atau anak-anak kita yang kita titipkan di Rutaka, atau para asatidz kita, atau kita semuanya kita tidak tahu apa yang terjadi besok itu. Apakah di antara kita ada yang siapa yang meninggal lebih dulu dan di bumi mana Allah mencabut nyawa kita tidak tahu. Kita sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Sampai di bumi mana kita. Baik. Pandemi terjadi di dalam sejarah Islam beberapa kali, tentunya beberapa kali di Mesir, di Eropa waktu itu di Andalus juga pernah turun. Tapi yang paling penting adalah ada kaidah umum bagi kita orang tua dan saja nanti untuk anak-anak kita juga, yaitu mengenai wabah. Bahkan kita tidak mungkin sebagai orang beriman menolak fatwa dari pemerintah, yaitu umara dan dari kalangan ulama, bahwa kita harus stay at home, ya, tinggal di rumah, mengurangi aktivitas keluar rumah kalau nggak penting, sehingga kita menyepelekan tidak mungkin, karena ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Karena Nabi bersabda, "Idza waqa'a bi ardin wa antum biha wa la takhruju minha." Ini prinsip ini, yaitu kalau ada wabah yang menimpa, yang Allah kehendaki menimpa di suatu tempat dan kita ada di tempat itu, kata Nabi SAW, maka perintah Nabi adalah jangan keluar dari tempat itu. Wala takhruju minha, apa kurang jelas? Jangan keluar dari tempat itu. Nah, Malang red zone ya, Malang red zone. Zona merah. Nah, kalau ada tetangga sebelah kita yang tidak zona merah, maka kita tidak boleh ke sana. Mungkin ketika mendesak sekalipun akan ada akan ada SOP khusus ketika ke sana. Mungkin ketika demam nggak boleh sana atau yang lain. Nah, namun juga di dalam hadis itu, kalau lafaz lain idza sami'tum, jika kamu mendengar, kalau ini saya mengambil lafaz idza waqa'a bi ardin. Dan kata Nabi SAW di dalam hadis itu, idza waqa'a bi ardin walastum biha. Kalau ada wabah di suatu tempat dan kalian tidak ada di sana, wala tahdithu an ilaika, maka jangan masuk ke sana. Ulama mensyarah hadis ini merupakan perintah yang wajib. Karena apa? Karena membahayakan diri. Membahayakan diri. Bahkan kita, orang yang hidup di zaman ini tidak ada imannya, kondisi keislaman yang lebih baik daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika dikabari ada pandemi, ada wabah, at-ta'un, ketika mau perjalanan, kemudian dicegat, kita sudah masyhur dengan kisah itu, ditawari, wahai Amirul Mukminin, di sana ada wabah itu. Mau melanjutkan apa tidak perjalanannya?
Tentu saja kalau Umar bin Khattab kita tahu, setan aja takut. Mungkin kalau kita kualitas iman saya mungkin ini beda ini. Kita berteman sama setan ini. Aku bilang tadi. Tapi yang paling penting ini adalah sikapnya ahli surga, manusia dengan zaman terbaiknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keimanan yang tiada tanding kalau dibandingkan dengan iman orang-orang zaman sekarang, lebih memilih tidak melanjutkan perjalanan. Nah ini di sini kalau kita kemudian menyepelekan perkara ini, apakah kualitas kita setara dengan Umar bin Khattab? Apakah kemudian tidak usah setara gitu, hampir nyampe gitu, kualitas keimanan, kualitas Islamnya, kualitas ilmunya, apakah hampir nyampe dengan Umar bin Khattab? Tentu saja jauh. Ini saya membicarakan tentu saja diri saya sendiri. Jauh kita. Nah, sehingga apapun itu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain itu haram. Karena kaidah mengatakan yang diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dharara wa la dirar. Dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, membahayakan diri sendiri ketika kita sehat, namun kemudian masuk ke dalam pandemi ini tentu saja perbuatan haram, bermaksiat. Ini bermaksiat. Saya setuju ini bermaksiat. Namun bukan berarti terlalu takut. Gejalanya COVID kan batuk ya, batuk, sesak, kemudian demam. Ya tidak semua yang gejala seperti itu COVID nanti enggak. Ada perkara-perkara penting yang harus kita tahu. Baik, kemudian kita akan menyampaikan beberapa nasihat yang dipaparkan oleh ulama di dalam kaidah tarbiyatul aulad, pendidikan anak di dalam Islam. Tentu saja kami berniat untuk berbagi saja, karena kita sama-sama ayah yang hadir ini, dan ibunda sekalian, kita sama-sama orang tua. Tentunya begini. Ini yang ada di Rutata umur berapa saja? Umur 3 tahun sampai 12 tahun. 3 tahun sampai 12 tahun, insya Allah. 3 tahun. Baik, ini umur 3 tahun. Kita coba berbicara mengenai tahapan di dalam Islam ketika seseorang itu mendidik anak. Kita sudah jelas sekali sampai 2 tahun. Ini masa anak yang tidak bisa dipisahkan dengan ibunya, yaitu menyusui. Itu sampai 2 tahun. Tapi kalau dari 3 tahun ya kita ambil dari kondisi 2 tahun sampai 5 tahun ya. 2 tahun sampai 5 tahun, atau dikatakan dari pendidikan kaidah yang lain adalah 2 tahun sampai 6 tahun. Ini masa-masa seorang anak itu lebih melihat keteladanan dibanding pengajaran. Ini masa-masa krusial ini Bapak Ibu, masa-masa krusial, dan mereka lebih melihat, ini harus dicamkan benar, mereka lebih melihat yang tertanam dibanding yang terajar. Mereka lebih melihat yang tertanamkan dibanding yang terajarkan. Makanya kalau usia-usia 3 sampai 6 tahun, ini kan usia PAUD sampai TK. Ya. TK atau sebagian SD ya? Iya, sebagian SD. Ini ngeri nih, guru PAUD, guru TK ini ngeri Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka menanamkan. Betapa banyak orang itu guru, ya kami banyak bersinggungan dengan guru TK dan guru PAUD, karena ada beberapa kajian dengan mereka. Ya. Mereka ada yang bilang begini kan, mereka kok bisa gitu ya anak-anak itu ya. Padahal saya nggak ngajarkan itu. Kemudian saya perhatikan, ada seorang murid PAUD TK melakukan hal ini dan itu, ternyata niru gurunya. Saya contohkan ya, ngapunten kata, saya contohkan. Ada anak PAUD atau TK yang perempuan, sejak sekolah di TK itu, sejak sekolah di PAUD itu,
Mereka di rumah kok pandai menggunakan make up. Pandai menggunakan make up dandan, yang mereka kepingin tampil, pingin kalau seandainya pakai jilbab, pingin jilbab yang model ini dan itu, gitu. Ini mengherankan, sampai kemudian diperhatikan oleh para wali santri dan didiskusikan dengan kami, ini kenapa? Kok bisa gini Ustaz? Kenapa? Saya nggak ngajarkan loh. Dan di sekolah juga nggak diajarkan begitu. Kemudian kami coba menganalisis ini. Coba saya lihat gurunya ketika ngajar bermake up atau enggak. Bisa ditebak ini. Ternyata gurunya bermake up. Sehingga mereka melihat gurunya. Maka luar biasa. Kalau seorang guru dia tidak bisa diteladani, mending tidak menjadi seorang guru. Kita ingat dulu kita sekolah ya. Tidak pernah ada kurikulum merokok bagi anak-anak sekolah. Tapi ketika ada orang tua ngajar sambil ngerokok, Masya Allah, Subhanallah. Ada guru ngajar sambil ngerokok. Itu tertanam betul itu di kepala muridnya. Atau ketemu di mana? Di luar sana. Ketemu di luar, Pak guru ngerokok. Atau ibu gurunya begitu tertanam perilakunya. Mungkin di sekolah, pakaiannya sudah syar'i. Jadi ketika ketemu ibu gurunya di lingkungan perumahannya, lah kok blonjo nang lijo, pakai dasar tok sih. Itu tertanam betul, ini tanggung jawab yang ngeri sekali ini bagi seorang guru. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sekolah semacam Rutaba atau yang lain ini membantu bagi anak kita yang sudah terlanjur kita sekolahkan di tempat yang mungkin gurunya sulit diteladani. Ya. Terus pakaiannya ketat begitu ya. Ya, ini setidaknya kita bisa memberikan penyeimbang, pembanding ini loh. Kalau anak kita disekolahkan di Rutaba ini loh, guru yang benar kayak gini di Rutaba mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan adab, akhlak. Materi adab akhlak konten ya Ustaz? Ada tambahan iman ya. Iman itu. Coba ngomong-ngomong tentang iman begini loh. Mengenalkan iman kepada seorang anak tentu saja mengenalkan iman, ilmu agama itu lebih ditekankan di dalam Islam. Bahkan panduan di dalam agama kita, anak itu dikenalkan dulu dengan perkara agama sebelum ilmu dunia. Ya. Coba kita perhatikan ayat, yaitu sebagaimana kami baca tadi, ayat ini banyak dihafal, tapi kita sulit bagaimana cara mengamalkan ayat. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Coba kita perinci agak detail secara bahasa. Baik, begini. Sandaran suaranya masuk ya? Tetap masuk. Baik. Begini. Ku anfusakum, kata ganti untuk ayat itu, kum itu ke siapa? Ke laki-laki. Ku anfusakum, taqwa. Jagalah. Ki kalau untuk tunggal atau perintahnya ki. Namun ini jamak laki-laki banyak. Ku anfusakum, bukan anfusakunna. Allah tidak mengatakan anfusakunna. Diri kalian wahai perempuan, ya. Anfusakum, kum itu laki-laki. Ayat ini sebenarnya ditujukan secara tajam untuk ayah, untuk suami. Ya kita ini Pak, saya ini Pak, yang lebih terkena ayat ini Pak. Ya, kum, laki-laki. Anfusakum, jaga dirimu wahai laki-laki, bertakwalah wahai laki-laki, wahai suami, wahai ayah.
berupayalah terlebih dahulu sekuat tenaga wahai laki-laki, kualitaskan dirimu wahai laki-laki sebagai seorang laki-laki yaitu ayah dan suami. Gitu. Berarti kita perlu belajar bagaimana cara menjadi suami dan cara menjadi ayah. Pertanyaannya begini, kita ini adalah seorang ayah dan suami atau sudah terlanjur jadi ayah, sudah terlanjur jadi suami gitu. Maksudnya begini, kita kadang tidak pernah serius menjadi seorang ayah dan suami. Buktinya apa? Kita belum belajar bagaimana cara menjadi ayah dan cara menjadi suami. Dari mana kita belajar? Belajarnya kita yaitu dari uswatun hasan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Yaitu belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kayaknya nggak serius nih berumah tangga ini loh itu. Terus pokoknya berumah tangga, ini bukan secara khusus membicarakan kita yang hadir di sini, enggak. Kebanyakan orang kayaknya nggak serius-serius amat gitu loh, bahkan nggak serius. Buktinya apa? Kita mau belajar bisnis, kita ikut pelatihan dan mahal itu, pelatihan marketing. Judulnya mau macam-macam. Cara meningkatkan omset 1000% dalam 2 menit itu laris itu, pelatihan kayak gitu. Laris banget itu. Nah, bahkan 1 hari jutaan itu. Tapi kalau ada yang begini, judul gini, memperbaiki tajwid. Memperbaiki tajwid ini tidak seperti memperbaiki strategi marketing, Bapak Ibu. Butuh waktu. Memperbaiki tajwid gratis. Peserta awal banyak, itu sampai kapan itu lahannya? Ya Allah. Jadi ini menandakan bahwa kita terlalu serius dengan dunia yang tempatnya bermain-main. Ya mainan dan capek. Main ya senang. Capek. Demi Allah capek. Nah, namun ketika ada majelis taklim lah di sekitar rumah kita, apakah kita sudah menghatamkan fikih munakahat, fikih pernikahan ini? Seberapa besar pengetahuan kita mengenai al-kafa'ah, bab menyala sepupu, adabnya khitbah, khulu, talak, kemudian ila, zihar, li'an, hadonah, itu bab-bab yang krusial di dalam rumah tangga. Ya alhamdulillah kalau kita sudah belajar itu. Kalau belum pernah belajar itu, kita betul-betul kita terlanjur rumah tangga. Nah, termasuk siapa nanti yang bertanggung jawab yang paling besar di dalam perkara ini? Tentu saja di dalam ayat itu. Saya, Pak. Panjenengan, Pak. Ayah dan suami ini yang nanti mendapatkan hisab yang amat berat terhadap kondisi anak kita. Makanya anfusakum wa ahlikum. Kemudian Allah berbicara selanjutnya tentang apa? Tentang keluarga. Wa ahlikum. Di sana isinya keluarga itu siapa? Yaitu anak dan istri tentunya. Nah, bagaimana sebenarnya mengamalkan ini? Mengamalkan ayat ini, Bapak Ibu barakallahu fikum, tentu saja dengan apa? Dengan melihat bagaimana ulama memahami ayat ini. Wa yu'allimuhum wa yu'adzibuhum. Wa yu'adzibuhum wa yu'allimuhum. Ini perkataannya Sufyan Ats-Tsauri di dalam tafsir Ibnu Katsir. Cara melindungi diri dan keluarga dari api neraka itu adalah dengan mengajarkan mereka adab satu. Adab, etika ya. Sopan santun. Tata krama kalau kata orang Jawa itu. Ya, mengajarkan mereka adab. Dan setelah itu baru mengajarkan mereka ilmu. Begitu. Dan bagaimana dengan adab yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita di rumah? Kesempatan di wabah seperti ini. Yang kesempatan di mana belum bisa berkumpul dengan para guru mereka, anak-anak kita ajarkan adab. Kita perbaiki diri kita sebagai orang tua agar layak diteladani. Ini mumpung ada quality time. Waktu yang berkualitas dengan anak-anak dan quantity time juga. Waktunya banyak dan berkualitas.
Celakanya kita sekarang ini, termasuk saya mungkin ini harus mengkoreksi diri. Waktu dengan anak sudah tidak kuantitas belas sibuk di luar rumah, saya ibu-ibu ya sibuk, ya Allah kok nemen itu. Dan kemudian kualitas waktunya juga tidak ada. Sudah jarang ayah, ya kalau ayah memang dia fitrahnya pejuang di luar, ya pejuang di luar mencari nafkah, ya sudah kuantititannya nggak ada, kualitasnya nggak ada, kemudian mulai pagi sampai sore ayah itu bekerja, nyampe rumah ketemu anak ditinggal HP ya Allah kok namanya tidak diperhatikan apa di Rutaba tadi gimana nak, apa pelajaran sekolah ada PR apa enggak, pura-pura gitu aja enggak, tinggal HP-an ditinggal Mobile Legends kan, ya Allah momen call ya ya oke lah, game itu mubah, al-aslu bil asya'i ibah, mubah. Tapi begini, sempat nggak sih orang mukmin itu banyak melakukan yang mubah begitu? Sementara perkara yang sunnah, perkara yang wajib terlalaikan. Didik anak itu wajib didik anak. Quality time-nya sudah kuantitasnya nggak ada, ibunya ya Allah sudah sibuk di luar lagi. Dan kita sebagai ayah dan ibu tidak hadir di masa-masa keemasan mereka 3, 4, 5, 6 yang mereka butuh keteladanan. Kita nggak hadir di situ. Dan demi Allah menyesal kita nanti. Kalau mereka sudah mulai mencari ketenangan, kenyamanan yang lain di luar, kita akan menyesal. Ini keliru. Kita belajar dari Nabi SAW ini di wabah seperti ini. Kita juga ikut bagaimana ulama begitu menekankan di dalam tadbiyatul aulad mengenai kualitas waktu. Ini yang ibu belum saya paidul. Ini masih ayah ini karena tugasnya benar. Nah, begini kita belajar dari Nabi SAW. Dalam Sahih Al-Bukhari itu ada bab namanya babus samdi fil ilm. Bab bolehnya begadang atas urusan ilmu. Berarti hukum asalnya begadang tidak boleh. Karena Nabi itu membenci tidur setelah maghrib dan kemudian beliau membenci berbincang-bincang setelah isya. Begitu asalnya, ya. Tapi kemudian ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, "Bittu 'inda khalati Maimunah." Waktu itu aku menginap di rumah khalatku. Ya, di rumah khalatku Maimunah, di rumah tante. Di rumah tanteku Maimunah. Siapa Maimunah? Radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita semuanya radhiyallahu anha. Kemudian katanya, "Au kama qala ra'aitu yatahaddatsa sa'atan." Aku melihat, aku mengetahui, menyaksikan Nabi dengan keluarganya yatahaddatsah, berbincang-bincang beberapa saatan. Berarti kejadiannya setelah Isya ini. Beberapa waktu berbincang, setelah itu sumarah. Kemudian Nabi istirahat. Kita belajar apa ini? Ini bapak ini ya, yang harus diantem termasuk saya ya. Di dalam hadis ini, ya, ayah memang sibuk. Dan tidak ada manusia yang hidup di zaman sekarang ini seorang ayah suami yang lebih sibuk daripada Nabi. Bojone mek sitok aja. Nabi istrinya berapa ya? Waktunya mungkin secara kuantitas berkurang, tapi Nabi sangat luar biasa di dalam memberikan kualitas waktu. Apa itu? Kalau di dalam bisa psikologi rumah tangga, Bapak Ibu itu namanya pillow talk. Pillow itu bantal, ya, talk itu ngomong. Bukan ngomong di dekat bantal, bukan. Ngobrol sama bantal, bukan. Tapi momen suami istri ketika mau istirahat di dalam satu bantal atau mungkin bantalnya lulu ya rapopo, ya, pokoknya momen mau tidur ngobrol. Istri mungkin cuma butuh didengar aja tadi, ini Pak, anak tadi tak masak ayam goreng, terus rumah ya bapak-bapak ini HP-nya ditaruh, nggak usah update status,
Nggak usah stalking, udah ditaruh Pak. Dengarkan itu. Tadi saya kembali Jawa, utang orang itu di oh iya ya, itu tak tahu ini. Itu penting. Kualitas waktu ini sunnah. Kita itu tidak belas itu kadang-kadang di rumah itu. HP yang doa. Dan kita tidak mendengarkan istri mau ngobrol, ini mungkin tidak penting bagi kita. Dalam video itu orang yang itu di sahur beres. Tadi anak-anak nakal, ya arek cilik. Sudah tidak usah komentar. Didengarkan aja. Istri itu, emak-emak curhat itu. Sudah, ini pilot talk sunnah. Sunnah ini. Kita gembar-gembor ngamalkan sunnah yang ini terlalaikan. Nah, pilot talk juga begitu. Ini kesempatan bagi seorang suami untuk memberikan input keimanan kepada istri. Apa hubungannya dengan bab tadi, bab samri fil ilm? Bab bolehnya begadang karena apa? Karena ngobrol tentang ini. Baik, begini sekarang. Kira-kira yang diobrolkan Nabi kepada istrinya tadi itu, Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, kira-kira perkara apa? Perkondendok munda, merasani tonggo, apa perkara ilmu? Ya, perkara ilmu. Ini termasuk dijadikan dalil oleh para ulama di dalam syarah hadis itu, boleh habis isya kita tidak segera tidur kalau ada urusan penting yang berurusan dengan agama, misalkan nih pengajian, boleh dakwah, agenda dakwah, ada tamu, itu termasuk di dalam hal itu. Tapi tamu juga harus punya adabnya. Nah, tidak bisa kita bicara di dalam momen ini mengenai adab bertamu, babu diafah, yaitu ada di diafah adab tentang bertamu itu banyak banget. Nah, itu di sana kualitas waktu. Dan wahai ayah, wahai suami, barakallahu fikum, ini termasuk harus saya tujukan ke saya ini, seorang ayah dan seorang suami yang tidak lebih sibuk dari Nabi, yang tidak lebih sibuk dari Pak Presiden ini, yang sok-sok sibuk dengan ini. Mohon diperhatikan, didengarkan betul ya. Kadang-kadang sudah jarang ketemu istri, jarang ketemu anak. Setelah ketemu yang diobrolkan tidak penting. Ini kesempatan bagi kita, wahai ayah. Kesempatan untuk memberikan perkataan yang kualitas kepada mereka, sehingga mereka tertanam betul, apalagi kepada istri juga, kemudian kepada anak yang usia 3, 4, 5, 6 atau sampai yang lain, didengarkan mereka. Kualitas waktu paling cuma setengah jam, 1 jam, kemudian mereka tidur kok. Mereka tidur nanti, dan sebelum itu kita tamankan betul. Kita belajar dari Nabi SAW dan selalu belajar dari beliau. Semoga terpanutan kita dan semoga kita dikumpulkan dengan beliau nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, ketika Nabi membonceng anak kecil, ini nanti pelajaran bagi ayah yang mengantarkan anaknya ke sekolah, yang bonceng. Apa yang dikatakan Nabi SAW kepada anak itu? Perkara yang sebenarnya pendek perkataannya. Karena salah satu keistimewaan Nabi adalah jawami'ul kalim. Yaitu perkataannya singkat tapi padat. Beda dengan saya ini. Banyak ngomong tapi tidak padat. Kayak kemudian seperti buahnya itu kayak kerupuk. Nanti kalau dikasih air diperes gini, sarinya sedikit. Tapi Nabi perkataan juga. Ya ulah, wahai anak, nak, gitu. Nak, ihfadillah yahfadzak. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Coba. Ini anak usia berapa? Ini ya yang harus kita tahu. Anak usia berapa yang diceramain Nabi gitu? Yang diajak bicara Nabi. Bukan usia SMP itu, juga bukan usia balik, bukan, belum, ini sobi, usianya sobi. Umur 6, 5, 6, tidak sampai 7. Coba sudah diajak bicara yang berkualitas semacam itu. Gitu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Coba, sampai nanti kalau itu anaknya yang umur 5 tahun, sini, pangku sini. Ihfadillah ya fadil. Gitu kira-kira gimana? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ngomong apa sih, Mama? Tidak mudah aku. Aku rone ultraman lah. Coba bayangkan. Ini betapa tidak berkualitasnya perkataan kita kadang-kadang kepada anak.
Padahal anak itu, gini loh, ya, anak itu mudah ditanami loh. Usia-usia keteladanan itu makanya saya katakan tadi alur mundur ya. Guru PAUD dan TK itu krusial banget Bapak Ibu. Kita jangan sampai salah menaruh anak itu. Jangan sampai salah. Betul. Nanti sama naruh anak di TK atau PAUD yang dijai karena hafal ya Allah. Terus didandani, disambuli, ya Allah. Ini tertanam mereka nanti. Sulit nanti kalau memperbaiki. Butuh waktu. Untung ada sekolah semacam Rutapa ini yang menanamkan Al-Quran di kepala mereka. Masya Allah. Anda, maaf ini Anda mungkin membayar di Rutapa. Berapa bayar? 1 miliar? Seandainya panjenengan di Rutapa ini membayar 1 triliun per bulan, belum cukup untuk bagaimana mengapresiasi ilmu yang diberikan pada guru. Karena termasuk adab bagi orang tua, yaitu memuliakan guru anak kita. Karena memuliakan tidak harus dengan uang. Jadi mahal betul waktu itu, waktu yang kita seharusnya secara kualitas-kuantitas hadir ke anak kita. Dan ini kesempatan Bapak ini. Kesempatan betul untuk memberikan kualitas waktu. Begini, di usia kita, kok di usia kita ya, saya masih 34 tahun. Ya kira-kira panjenengan atau yang di atas saya, usia-usia mbakung kita, mbak putri kita, pasti kita punya mbakung kan ya? Iya ya, alhamdulillah. Nah, kadang-kadang orang tua mbakung kita itu kita niangi betul, terniang betul bagaimana perkataan dia. Karena orang-orang zaman dulu itu kadang-kadang kalau berbicara itu menggunakan ayat kauniyah, mereka mungkin tidak hafal dalil, ya, tidak hafal dalil. Ngaji tidak kayak sekarang. Tidak ada zaman dulu itu. Mbak kata Nabi, ngaji. Loh ini online, tidak ada. Sekarang mudah ini. Mudah sekali. Mereka kadang-kadang begini kalau didik kita ya. Nah, coba lihat itu, cicak ya. Makanannya bersayap, tapi dia nggak bersayap. Tapi ya rezeki orang. Nah begitu, kadang-kadang gitu. Coba lihat nak, bagaimana daun itu jatuh. Coba bagaimana padi itu menunduk. Nah itu kan ayat-ayat kauniyah. Dan kita terniang itu. Dan sering kita itu bilang begini kalau ngobrol-ngobrol dengan teman. Kalau kata ayahku sih, ya, aku ingat perkataan ibuku. Aku ingat perkataan Mbak Putri, Mbak Kungku. Berarti hati-hati dengan kata-kata kita. Mereka terniang betul. Perkataan berbobot, berkualitas ya. Dan ada kekeliruan besar-besaran. Kekeliruan yang, saya ulangi, kekeliruan yang besar-besaran di dalam pendidikan anak. Ketika seorang orang tua yang dua-duanya sama-sama sibuk entah apa yang dicari, paling ya uang. Dua-duanya sama-sama sibuk dan anaknya dititipkan ke kakek neneknya. Mohon diperhatikan ini. Kira-kira apa yang predikat apa yang layak diberikan kepada orang tua yang dia kok tega-teganya menitipkan anaknya ke kakek neneknya? Predikat apa ini? Saya sulit akan mengatakan perkataan ini predikat apa, karena ada ananda yang mendengarkan, karena ini bahasa orang tua. Harus saya tahan. Kakek nenek, ayah ibu kita betul-betul sudah bikin susah mereka, mulai kecil bikin susah mereka. Kita ompoli mereka, kita minta sesuatu, ya Allah, lihat kita. Nah, bapak belum punya uang, enggak, pokoknya saya minta. Itu kan susah gitu. Kita masih kecil menyusahkan mereka sampai kuliah, sampai sekolah di masa dewasa. Kadang-kadang lulus kuliah itu kita masih menyusahkan mereka, masih minta pulsa, masih minta belikan ini itu. Ketika kita punya anak, kita titipkan anak kita ke kakek nenek. Tidak kasihan namanya. Dan kayak kita kembali ini.
saya anjurkan ketika kita menitipkan anak-anak kepada kakek neneknya, segera tarik. Ditarik segera. Kenapa begitu? Yang pertama, ini tanggung jawab kita. Yang kedua, nanti akan runyam masalah pendidikannya. Yuk, kita mungkin nanti ketika dikehendaki Allah akan menjadi kakek dan neneknya. Runyam nanti betul. Coba kita belajar bagaimana hubungan antara Nabi Ibrahim dan ayahnya itu. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ketika mau bilangi ayahnya, ngandani ya, dakwai ayahnya itu, sampai-sampai, ayah, saya ini diberikan ilmu loh, yang ayah nggak tahu. Di surat Al-Qasas, silakan nanti ditadaburi. Sampai-sampai harus begitu itu. Sampai-sampai harus begini. Ya, saya ini punya ilmu ayah. Yang saya ngasih tahu ayah, dan ayah nggak tahu ini. Dan akhirnya apa? Sulit dikit nasihati gitu. Biasanya, kakek dan nenek itu rasa sayangnya ke cucu itu luar biasa. Luar biasa betul, sampai-sampai kadang-kadang anak, ya Allah kok berlebihan banget. Kalau orang tua telepon kita itu, Assalamualaikum, yang ditanyain kabarnya siapa kadang-kadang? Ya apa putuku, wis iso apa? Begitu juga. Bahkan kita menjadi nomor sekian dibanding itu, karena rasa sayang yang sangat luar biasa itu, sehingga kadang-kadang akan terjadi perbedaan. Sudah diakui saja. Kadang-kadang kita nggak gaduh itu sama orang tua kita dalam mendidik anak ini. Ya, kita bilang, ini kan nggak tahu, ini kan nggak boleh mudik ya ini. Kita bilang ini, kalau di anak kita misalkan ya, kita didik luar biasa. Di rumah, maaf ini nggak tahu kalau di panjenengan ya, kalau di rumah saya nggak ada TV Bapak Ibu, karena pasti merusak hafalan anak-anak, merusak. Di rumah tidak kita ajari sedemikian rupa, kita biasakan murojaahnya sehari minimal 2 kali, ada setoran ayat baru, 2 ayat ke ayat bundanya, kan begitu? Kemudian adab-adab kita ajari, yaitu termasuk ketika makan, anak itu kita kasih PR mengambilkan minum ayah dan bunda, mendahulukan ayah dan bunda di dalam makan dan minum, mijitin ayah dan bunda. Ini yang kami ajarkan adab ini. Membantu bunda untuk mentasi memean. Apa bahasa Indonesia ya? Apa? Mentasi memean. Mengangkat jemuran. Aduh, saya lama di Jawa ya, lewali bahasa Indonesia. Nah, itu yang kita, dan kemudian makanan juga kita jaga gitu. Mie instan enggak boleh nah. Ini snack-snack yang batuk-batuk enggak boleh. Coba kalau nyampe rumah mbahnya itu, ya. Halo. Sampai rumah mbahnya, kemudian minta, Bunda, aku minta kue ini. Nggak boleh, itu bahaya, kamu kan punya radang tenggorokan. Apa reaksi mbahnya, gimana? Terus tolong sekali-sekali, warek mau nangis dulu. Kemudian dicangking butune, ya dah. Kemudian diajak ke toko, dan itu, tuku-tuku kali, sudah mengikuti bapak ibu. Terus sudah eflem, bapak, gitu. Nah, ketika kita kasih tahu, orang tua kadang-kadang itu jawabnya begini. Jawabnya dengan pengalaman. Ini usul repotnya begini, jawabnya dengan pengalaman. Awakmu dhisik yo tak kei orson-orson ngono ya ora apa-apa. Lho gitu akhirnya. Makanya kemudian buktine sampai saiki awakmu yo gede-gede petik ngene. Iso mbantah ngene kok. Pengalaman sih nggak apa-apa ya bapak. Lho gitu nanti. Makanya kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim. Ayah, saya ini punya ilmu yang panjenengan enggak tahu. Dan nanti ada perbedaan begitu itu. Makanya sebelum ada konflik itu nanti dampaknya luas, ya rasa bakti kita kepada orang tua juga nanti akan teruji. Ditarik itu. Jadi kan jangan jadi anak yang kurang ajar begitu. Sudah memberikan beban seumur hidup didik kita, masih kita didik anak ini gimana maksudnya? Apalagi masalah ini yang sering terjadi. Kita punya anak kecil usia belum sampai MPASI lah, yo 3 bulan atau 2 bulan dititipkan mbahnya. Bu, titip biasa nang ndi nduk, yo kerja wanita karir ya, gitu ya.
Setelah itu ketika pulang, loh Bu, kok didulang sego karo gedang? Bisa. Apakah ini baik ini? Tidak baik. Umur 1 bulan, 2 bulan dulang sego sama gedang. Kondak sekalian yang dudu rawon bisa nih daging-daging ini. Di blender gitu didulang. Lu jangan Bu, jangan didulang sego sama pisang, belum waktunya. Alah dhisik awakmu tak tulang mendol barang rapopo. Itu nanti jawabnya dengan pengalaman. Bermasalah nanti. Dan kita mau bantah itu bagaimana? Nanti kalau emosi perkataannya naik, intonasinya di atas orang tua, kita dosa. Ya enggak? Dan kemudian kita sampai mengeluarkan air mata orang tua gara-gara tajamnya lisan kita. Makanya ada pembahasan di dalam berbakti kepada orang tua itu, yaitu babul bukain walidain. Bab yang mempelajari bagaimana ketika air mata orang tua itu turun gara-gara perilaku buruk kita. Kita nyentak kepada orang tua, itu dosa besar itu. Itu yang harus kita cegah. Tarik. Dengan alasan apapun. Loh gimana lagi Ustadz? Ya tidak bisa Ustadz. Kalau ayahnya anak-anak ya jelas kerja. Saya ini juga harus membantu loh pendapatannya. Saya juga harus kerja, ini kepepet. Enggak kepepet. Ngapunten ini Bapak Ibu, kita kembali ke Al-Qur'an ya. Coba saya minta tolong carikan satu ayat, satu hadis. Kalau perlu hadis dhaif kalau perlu. Yang memerintahkan wanita untuk bekerja. Silakan dicari dalilnya. Di mana Allah dan Rasul-Nya memberikan isyarat saja bahwa wanita diperintahkan bekerja. Nggak ada. Kita nyari ayat dan hadis itu sampai idepe wanan gondrongnya tidak ketemu. Tidak ketemu. Karena apa? Ketika Allah berbicara tentang rumah tangga, ar-rijal, laki-laki itu disebut di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Ada sifat qawwamah, kepemimpinan di dalam diri kalian. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena memang Allah memberikan sifat kepemimpinan, ada fadilah kelebihan di dalam diri laki-laki. Belum berhenti di sana, bicara rumah tangga, tapi rijal dulu yang dibicarakan oleh Allah SWT dalam surat itu. Ya, ar-rijal itu tidak sekedar laki-laki, Bapak Ibu, tidak sekedar. Kalau laki-laki ya Lucinta Luna itu laki-laki juga itu. Nah, iya. Lucinta Luna dan kawan-kawannya itu laki-laki juga itu. Tapi ar-rijal itu rojulun rojulani. Rujulan. Laki-laki itu jantan begitu. Dan jantannya laki-laki itu karena sifat kepemimpinannya. Dan runtuh kepemimpinannya kalau dia nggak jantan. Apa indikasinya? Diberi sifat kepemimpinan. Punya wibawa. Layak untuk diteladani. Menjadi laki-laki sejati dan kemudian bima anfaqu min amwalihim. Harga dirinya laki-laki itu memberikan nafkah. Gitu. Ngapunten kata. Bukan berarti di dalam Islam wanita nggak boleh bekerja, enggak. Ada dalil. Ada istri Nabi yang bekerja berkarir kok. Nanti saya sampaikan. Tapi nggak wajib. Kalau dengan bekerja itu kualitas waktunya ibu kepada anak berkurang, mending nggak usah bekerja. Nanti semoga nanti bapak diberi kelebihan harta. Memangnya jamin kalau dua-duanya kerja terus aman dijamin tidak punya utang sama sekali gitu? Jamin? Tidak jamin. Rezeki itu bukan milik seseorang yang bekerja 24 jam. Rezeki itu milik orang yang dikehendaki Allah dan itu hak prerogatifnya Allah. Dan ketika mereka berjalan di dalam koridornya Allah dalam mencari rezeki. Kalau seandainya begini loh, gimana lagi Ustaz? Saya bantu pekerjaan suami, saya harus karir di sana sini. Pulang, Bu. Panjenengan akan menyesal dunia akhirat. Karena anaknya panjenengan yang seharusnya panjenengan jadi madrasah, sekolah panjenengan. Namanya madrasah, madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang awal, yang utama bagi anak. Namanya sekolah itu kuantitasnya ada. Dari bapaknya itu kepala sekolah yang tidak harus hadir setiap saat.
kualitas waktu tadi sudah saya bicarakan. Pulang, Bu. Siapa yang memerintahkan pulang ini? Saat sama nuju sakarepe dhewe wong kerja kok dikon mulai-mulai apa? Yang menyuruh panjenengan pulang ibu-ibu adalah Zat yang Maha Agung yang menciptakan panjenengan. Wa waqarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Apa dihilangkan aja ayat ini ya? Gimana? Dihilangkan apa enggak ayat ini? Berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Pulang, Bu. Itu loh. Ada asetnya panjenengan di rumah, bukan kantornya panjenengan. Anak itu loh asetnya panjenengan. Pulang. Demi Allah pulang. Ada seseorang yang mendukung panjenengan. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya dulu adalah seseorang anak yang tidak memiliki kualitas dan kuantitas waktu dari orang tua. Dan tidak mungkin kita akan mengulangi ke anak kita itu 2 kali. Kesalahan 2 kali yang kita ulangi. Pulang, Bu. Loh, gimana caranya? Saya menambah pendapatan. Loh, ya Allah, nyari duit itu gampang, pol sekarang itu. Gampangnya pakai pol, gampang loh. Wallahi gampang. Oke, panjenengan kerja di luar 8 jam, ya. Kemudian sebulan kira-kira pendapatannya berapa? Taruhlah kalau karyawan UMR lah. UMR berapa ya? 2,5 lah misalnya, 2,5 juta. Panjenengan bisa berjualan di rumah. Sekarang ya online ya gampang. Jangankan 2,5 juta. 20 juta itu bisa. Besar UMR Malang pinter Ustaz. UMR Malang 2,1 loh, tambah mudun ya. Bagi itu. Oh gitu. Dan itu coba. Saya akan membayar hutang saya. Tadi saya mengatakan bahwa ada dalil bahwa ada istri Nabi SAW yang punya profesi. Ibunda Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang wanita yang bersedekah dengan pendapatannya sendiri. Nabi tahu itu, ini takrir Nabi SAW. Nabi dia mendiamkan. Bukan berarti Islam mengekang wanita nggak boleh bekerja, boleh atas ridho suami. Kalau hanya uang yang dikejar, ngapain harus menghilangkan 6 sampai 8 jam waktu itu yang seharusnya itu haknya untuk anak. Ngapain? Ibu Zainab binti Jahsy punya profesi. Beliau adalah seorang penyamak kulit. Penyamak kulit. Punya penghasilan. Dan beliau juga di riwayat lain dikatakan menjual parfum. Lalu sekarang kan tidak harus keluar rumah. Mau ngantar barang itu ya bisa dijemput kok pakai ekspedisi itu bisa, gampang banget. Maka wasiat kami untuk Bunda, ketika panjenengan sibuk di luar rumah, pulanglah Bunda. Pulanglah. Ada asetmu yang sangat mahal di rumah, yaitu anak. Pulang. Dan daripada kita menyesal nanti di dunia dan di akhirat. Kira-kira itu yang saya sampaikan kesempatan di wabah ini, kondisi pandemik yang harus tinggal di rumah ini, kita manfaatkan untuk muhasabah. Saya ini sudah jadi ibu yang baik atau belum, ayah yang baik atau belum, dan kita koreksi. Barakallahu fikum. Kira-kira ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Boleh. Saya di mana ini? Oh iya, di sini aja. Ya, baik. Bapak dan Ibu, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Bisa raise hand ya. Nanti kita sediakan door prize-nya berupa paket data dan pulsa. Silakan. Ada pertanyaan? Atau kalau malu boleh ke nomor admin ya.
Gimana Bapak Ibu? Ada? Itu ya. Oke. Lihat dulu, Ustaz. Lihatnya ya, ada Ustaz. Baik, silakan diketik di WA, dikirimkan ke admin yang mau bertanya. Oh iya, Ustaz. Oh ini Ustaz. Saya bacakan atau gimana Ustaz? Atau Ustaz baca di oke, ini saya WA. Jika qadarullah suami belum diberi pekerjaan tetap dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri malah diberi karir dan gaji yang banyak, apa tetap istri harus meninggalkan pekerjaannya? Ya, Ini saya garis bawahi tentang karir, wanita karir. Karir itu kalau kita lihat di kamus bahasa, yaitu suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Kemudian makna ini bergeser secara bahasa. Secara makna digeser oleh masyarakat. Wanita karir itu yang ngantor kayak gitu. Wanita karir itu yang ngantor. Nah, apakah kemudian kita hukumi semua wanita yang karir yang ngantor itu harus keluar? Enggak juga. Enggak juga. Nah, kenapa begitu? Yang pertama begini. Suami penghasilannya kurang. Kondisi itu sebenarnya apakah mutlak tidak bisa diperbaiki? Ini hilang tampilan saya. Oh iya, karena banyak yang masuk Ustaz. Oh gitu. Iya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, tetap Oke, ada nilai kalau oke. Ya. Saya kira ya mboten. Monggo Ustaz. Ya. Oke. Begini, kita akan belajar dari sebuah rumah tangga ahli surga. Dari rumah tangga ahli surga, yaitu sebutlah rumah tangga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Kehidupan rumah tangga mereka seumur hidup kaya apa miskin? Miskin. Dan kemudian apakah mereka bisa survive? Sangat bisa. Begitu. Itu yang pertama dulu. Sungguh kondisi kita itu tidak lebih buruk daripada beliau. Saya yakin itu. Kita itu mau makan loh masih bisa. Itu yang pertama. Sedangkan beliau harus menggiling gandum dengan tangannya sendiri. Enggak lebih sulit kita dari itu yang pertama. Yang kedua, apakah kondisi suami yang ekonominya menurun tidak bisa diperbaiki? Bisa banget. Punya usaha atau bekerja. Hanya saja kemudian kita melihat kunci rizki itu sebenarnya dari mana? Dari ketakwaan. Ketika seseorang diberi kegagalan dalam karirnya, laki-laki harus berbenah. Kenapa ya dagangan saya kok tidak laris? Kenapa saya belum mendapatkan pekerjaan? Jalan keluar itu dari ketakwaan. Efek dari ketakwaan. Berarti kita suruh koreksi. Jangan-jangan sholat saya masih bolong-bolong. Tapi tidak mungkin kalau wali santrinya rutaba enggak. Atau kemudian ini untuk umum. Jangan-jangan saya masih sering menunda sholat. Jangan-jangan akhlak saya kepada istri masih buruk. Ini bukan khusus ini loh ya. Sekali lagi ini umum. Koreksi diri. Jangan-jangan ada harta haram syubhat yang terselip yang perlu saya taubati. Ya. Kemudian memperbaiki ketakwaan, efek sampingnya adalah wayarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memperbaiki rizki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketakwaan dulu. Ya, itu yang kedua. Karena tidak mungkin kita tidak berangkat dari ketakwaan. Karena apa? Karena kita tidak mungkin menjadi budak yang mentalnya majikan. Apa maksudnya? Budak itu diberi sesuatu oleh majikannya. Bos itu ngasih sesuatu ke karyawannya, yaitu berupa gaji.
Dan kita seorang hamba Allah ini kok selalu yang diminta paling utama itu adalah uang dan uang kepada Allah. Sementara kita tidak mengoreksi diri seberapa banyak hak-hak Allah yang kita tunaikan. Begitu. Seberapa khusyuk, seberapa tumakninah sholat kita. Itu belum dikoreksi gitu. Belum dikoreksi. Baru yang ketiga Bapak Ibu, kunci-kunci di dalam mengambil rezeki itu sudah ada panduannya. Baik, sebenarnya panjang kalau akan berbicara. Saya akan berbicara mengenai apa? Orang-orang sukses di dalam rezekinya. Harta maksudnya. Misalkan Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya. Coba bagaimana skillnya Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah, beliau tidak membawa apa-apa. Tapi jalan yang ditempuh ketika beliau mau ditawari oleh orang-orang Ansar, yaitu, kamu mau apa? Saya kasih. Harta saya kasih. Saya punya istri overdosis ini. Pilih mana nanti tak ceraikan. Setelah idah tak kasihkan. Overdosis. Banyak istri. Ini sampai begitu. Tapi apa yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf? Radhiyallahu anhu tidak mau. Dia mengatakan dullani ala suq. Tunjukkan aku pasar. Pertanyaannya begini Bu, ini betul-betul harus koreksi diri kita sebagai laki-laki ini yang punya harga diri besar untuk wa anfaqu min amwalihim, memberikan nafkah dari sebagian harta kita. Ya, koreksi betul. Mengamalkan ayat itu butuh perangkat-perangkat yang banyak. Karena tidak mungkin, kaidahnya begini. Memberikan nafkah itu wajib, tapi hal yang menyertai yang wajib itu tidak mungkin hukumnya sunnah. Kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Apa-apa yang menyertai hal wajib itu hukumnya wajib juga. Kalau buka usaha dan kemudian bangkrut terus, berarti kita wajib belajar ilmu marketing, ilmu dunia. Kita perlu koreksi diri. Lagi kita itu bisnis tidak paham segmen, ya, tidak paham harga. Nah, itu kemudian kita dodolan. Setelah itu bangkrut terus, menyalahkan keadaan. Bu, tolong ono kerja. Ini tidak begitu langkahnya. Coba kalau kita lihat di dalam rukun jual beli itu, al-arkan al-buyu. Salah satu rukun jual beli yaitu yang pertama adalah ad-bai', penjual. Apa syaratnya seorang penjual di dalam Islam? Yaitu dia harus memahami barang. Ya, yafhamu al-mabi'. Dia harus memahami barang yang dijual. Nah, dia pokoknya jualan. Tidak memahami ini butuh enggak ini orang sekarang. Kalau jualan durian di puasa-puasa ini butuh enggak orang? Kalau jualan payung di masa-masa gini butuh enggak? Butuh ilmu. Skillnya Abdurrahman bin Auf itu nol, yang awalnya tidak membawa apa-apa, tapi skillnya luar biasa. Ke pasar saja Bu, ya Pak ya, ke pasar tanpa membawa modal, dia pulang dalam hari itu membawa keuntungan. Keuntungannya dikatakan sampai-sampai ketika beberapa waktu setelah dari nol itu dia punya emas radhiyallahu anhu dan menikah dengan mahar itu. Maaf, ini bukan batuk corona ya, insyaallah. Insyaallah. Tapi ya, nutupnya jangan pakai ini ya, tapi ini. Terus SOP-nya medis itu. Nah, coba yang awalnya ditawari dunia dan perempuan, dia nolak, dengan upaya yang luar biasa, skill yang luar biasa. Dia mendapatkan dunia dan mendapatkan istri dengan mahar itu gitu. Sehingga motivasi untuk suaminya ibu, ya, kalau memang belum ada pekerjaan yang layak,
yaitu piranti-piranti, perangkat apa namanya, variabel menuju pekerjaan yang layak itu harus diselesaikan. Skill. Kemudian yang kedua, teman. Jangan-jangan kita kurang supel tuh. Ketemu wong merengut, tai batutut, tai lincing gitu lambungnya. Nah, ini kan tabasam, ini sunnah. Senyum. Kemudian belajar kepada orang. Banyak kenalan. Dari situlah insya Allah rezeki itu lancar. Coba seberapa banyak teman-teman kita. Gampang nyari uang itu. Banyak teman gampang nyari uang. Lagi nganggur nih, oh ada pekerjaan begini. Itu gampang ya. Ya, itu yang harus dikoreksi. Tapi saya bertanggung jawab dengan saran saya. Nanti minta kontak saya ke Ustadz Indra. Nanti suami ibu monggo saya. Kemudian saya bisa bantu untuk nyarikan pekerjaan. Nah, ini kan karena teman ini gini nih. Ini kan jadi teman ini. Ya, bisa saja bukan suami beliau, mungkin yang lain atau ini. Iya, mungkin ada koneksi gitu nih. Betul, nanti hubungi saya. Coba saya carikan. Loh, kerja di mana? Ya, enggak tahu, saya enggak tahu. Pokoknya saya banyak teman di Malang ini. Sebenarnya saya kenal banyak orang ya. Karena banyak teman itu mudah-mudahan bisa membantu. Barakallahu fiik. Baik, ini ada lagi, mungkin terakhir Ustaz ya, karena sudah lewat jamnya nanti 1 jam lebih. Ini ada, kalau anak umur 3-5 tahun ribet susah diatur, apalagi saat membimbing murojaah di rumah tidak bisa mengkondisikan seperti di Lutaga, mohon nasihat. Ya, ya. Baik, begini Bapak Ibu barakallahu fikum, ini pertanyaan terakhir, tapi insya Allah mudah-mudahan bukan perjumpaan terakhir, mungkin tidak hanya di sini. Kalau kita tidak dijumpa di dunia, insya Allah kita akan berjumpa di surga bersama-sama insya Allah. Begini, anak susah diatur. Siapa yang paling bersalah? Kita, ayah dan ibunya, bukan anaknya. Kenapa begitu? Seorang anak itu, atau siapapun yang seorang yang dipimpin, ketika dia mudah diatur, kita arahkan, berarti ada kewibawaan dari yang atur. Kenapa begini kan? Saya kurang sepakat, kami pribadi kurang sepakat dengan konsep pendidikan yang baru-baru digembor-gemborkan oleh beberapa pihak, yaitu meniadakan hukuman bagi anak. Tidak boleh anak dihukum itu. Sedangkan manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, memberikan hukuman. Memberikan hukuman itu. Beliau pernah jewer seorang anak, tapi dengan jeweran yang tidak menyakitkan. Beliau juga pernah memukul sahabat. Dan termasuk ketika muru auladakum, perintahkan anak-anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Dan wadribhum, pukul mereka di umur 10 tahun. Pukul mereka. Mau nyalai sunnah lah kita ini. Seminar yang harganya mahal itu tidak faedah belas diikuti. Karena menyalai sunnah. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka para sahabat dan anak kecil yang dijewer Nabi itu nggak marah ketika dihukum Nabi? Kenapa? Tolong dicamkan ini. Karena yang menghukum mereka adalah orang yang mengagumkan bagi mereka. Bapak Ibu, ketika anak kita balelo nggak nurut, yang perlu kita koreksi adalah seberapa tidak mengagumkan kita di mata anak kita. Dan malah nurutnya sama ayah tetangga, ibu tetangga, karena kagum. Kok nurut sih sama itu? Kamu itu nak kok nurut? Lah ya wong itu baik, ngasih saya coklat. Loh gitu nanti muncul-munculnya begitu. Begitu. Jadi PR-nya sekarang adalah kita akan sibuk menjadi ayah dan ibu yang baik, yang mereka tidak akan berpaling mencari ketenangan lain, yang mereka tidak akan berpaling mencari idola lain kecuali di luar itu Rasul dan para sahabat, para ulama, yaitu yang menjadi patokannya adalah ayah bundanya.
sibuk kita memperbaiki diri menjadi pribadi yang dimau di dalam agama ini, dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengoreksi diri. Kemudian yang kedua adalah koreksi di nafkah kita itu berapa persen yang syubhat ya. Kalau haram jelas, dalam haram nggak boleh. Berapa persen harta-harta syubhat itu yang ada, meragukan hukumnya yang kita berikan kepada mereka. Karena harta haram atau bahkan syubhat, kalau dinafkahkan ke keluarga, efek sampingnya adalah keluarga itu akan membangkang. Ada istri ngelama sekali pada suaminya. Itu jangan salahkan istri melulu itu. Seorang suami harus berpikir, jangan-jangan ada harta haram yang terselip yang saya kasihkan kepada istri. Atau harta yang syubhat. Uang-uang kas, katut-katut barang itu kemudian dikasihkan. Ya, itu kita pergi. Bahkan para salaf mengatakan, kalau sampai ada harta syubhat yang saya kasihkan untuk makanan ternak, maka tunggangan itu mogok. Ujaran itu mogok. Jadi ya termasuk sepeda motor itu kadang-kadang jerebetan, karburator yang berdosan ban itu jangan-jangan ada sih. Wallahu a'lam bishawab ya. Dua itu saran saya, minta bimbingan kepada Allah. Koreksinya adalah sibuk memperbaiki diri menjadi orang tua yang mengagumkan bagi mereka, dan kemudian mengkoreksi diri terhadap harta-harta kita. Wallahu a'lam. Kira-kira itu saya kembali nanti jenengan gitu. Baik, saya akhiri pertemuan kita. Jangan lupa nanti yang berkepentingan minta nomor telepon saya, nomor WA saya ke Ustadz Indra, atau boleh DM saya di Hendra_Ubay, Instagram Hendra_Ubay. Allah alam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya dan bunda. Itu cek WA dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz Hendra Ubay sudah memberikan ilmu ya kepada kita semua. Insyaallah bermanfaat ya. Jadi bisa kolaborasi ini kita antara terutama dan orang tua ya, seperti komitmen kita di awal. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup kegiatannya akan ada informasi seperti kalender kegiatan. Baik, kita akan share. Ya, Bapak dan Ibu, apabila nanti ada pertanyaan bisa WA atau raise hand ya, mungkin bisa terlihat nanti di sana. Oke, sebentar. Sudah kelihatan semua ya Bapak dan Ibu, insya Allah ya, paling nanti. Baik, yang pertama saya sampaikan untuk yang santri baru dulu ya, santri baru, insya Allah saat ini santri baru sudah ada 27 orang ya, namun karena kondisi seperti ini, akhirnya untuk santri baru yang harusnya bulan Mei ini sudah ada pengembalian formulir, general stadium, sampai mengukur foto dan ukur seragam, belum bisa kita laksanakan ya Bapak dan Ibu, karena untuk mengukur seragam kan harus anaknya hadir, untuk interview pun anaknya harus hadir. Kalau interview via online seperti ini belum bisa ini ya, belum bisa fix anaknya benar-benar bisa atau enggak gitu ya, ketika komunikasi gitu tanpa didampingi orang tua. Seperti yang sudah dilakukan oleh santri sebelumnya. Jadi untuk wali santri yang baru ini, santri dan wali santri kita pisahkan. Wali santri akan ada interview sendiri dan santri ada interview sendiri. Nah,
itu belum bisa kita lakukan karena ada kebijaksanaan distancing ini, social distancing ini yang apalagi sosial physical. Jadi untuk santri baru akan kita undur 1 bulan lagi ya. Jadi bulan Mei ini maksimal akan kita buka gelombang kedua karena ada beberapa alumni santri yang memang menahan untuk mendaftar karena melihat kondisi seperti ini juga. Jadi mereka belum yakin nih nanti apakah online seperti ini atau nanti bisa bertatap muka seperti biasa, karena untuk hafalan online ya metodenya juga sangat susah dilakukan gitu ya, kecuali ada komitmen yang benar-benar dari Bapak dan Ibu. Baik, jadi seperti ini untuk bulan Mei kita akan ada penerimaan siswa baru, santri baru gelombang kedua. Kemudian nanti untuk pengembalian formulir nanti insya Allah tanggal 30 Mei baru kita akan sampaikan maksimal untuk formulirnya. Tanggal 6 Juni nanti pengembalian formulir. Kemudian untuk interview tanggal 13 Juni ya. Selanjutnya pengumuman tanggal 20 Juni. Nah, registrasi foto dan ukur baju itu seragam tanggal 27 Juni. Insya Allah kita akan mulai 6 Juli untuk siswa baru nanti, santri baru ya, Bapak dan Ibu. Dimohon maklumnya, apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami di nomor admin ya. Baik, berikutnya untuk yang jadi seperti itu aja untuk informasi untuk santri baru. Jadi pendaftaran kita perpanjang dan untuk jadwal-jadwalnya kita undur bulan Juni ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya ini untuk kalender bulan Mei sama Juni untuk wali santri yang lama, Bapak dan Ibu. Ya, jadi harusnya bulan Mei ini kita sudah ujian akhir ya, tapi insya Allah kita akan undur ya ujiannya karena kondisi seperti ini. Harusnya adik-adik Ananda ini sudah terkondisikan di Rutaba, tapi karena hampir 1 bulan tidak ada di Rutaba sehingga susah ya pengkondisiannya di rumah. Maka untuk per Senin besok sampai tanggal 20 Mei itu kita simulasi ujian akhir Bapak dan Ibu. Ya, simulasi ujian akhir ini seperti ujian biasa gitu. Tapi nanti kita akan sampaikan apa yang ada di Rutaba untuk Bapak dan Ibu praktekkan di rumah masing-masing. Jadi seperti itu. Nanti bagaimana sikap duduknya dia, sikap duduknya itu seperti apa ya, berapa kali dia harus membaca, berapa kali Bapak dan Ibu harus talaki kayak gitu. Nanti akan kita share semuanya agar bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Semisal tanggal 4 besok ya, tanggal 4 besok untuk level 1 surat An-Naba sama An-Naziat gitu ya. Ya nanti berarti orang tua nanti akan kita sampaikan jamnya juga Bapak dan Ibu. Jadi jam setengah 8 pagi sampai jam 9 itu ngapain aja dan harus seperti apa. Nanti akan kita detailkan di kurikulum silabus tersebut. Bapak dan Ibu boleh mempraktekannya ya. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Bukan yang ini. Lah, seperti ini ya. Contohnya. Jadi misal murojaah surat Al-Mursalat 1 sampai 40. Nah, Ananda harus murojaah berapa menit ya, ditemani Bapak dan Ibu. Kemudian setelah murojaah tasmi ya, kemudian ditalkin selama berapa menit. Jadi apabila waktu total di Rutaba itu biasanya 4 jam Bapak dan Ibu. Ini dari 24 jam Bapak dan Ibu hanya mengkondisikan 2 jam saja maksimal. Maksimal 2 jam. Minimal ya, paling enggak 30 menit Bapak dan Ibu ya. Karena untuk 1 kali duduk saja untuk juz 30 bila lancar itu 30 menit sampai 45 menit. Bila ada salah atau dia lupa, insya Allah 1 jam. Itu 1 juz untuk juz 30 ya. Kalau juz 29 pun sampai 1 jam, sedangkan kalau juz 1 itu bisa sampai 1 jam 15 menit. Jadi harapannya Bapak dan Ibu ambil waktu terkecil saja, yaitu juz 30, itu maksimal minimal 30 menit. Dari 24 jam Bapak dan Ibu mohon sempatkanlah waktu 30 menit ini membersamai Ananda di rumah. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya.
Jadi nanti akan kita share seperti ini dalam file yang lebih mudah dibaca setiap kelas untuk dipraktekkan. Nah, kemudian jam 9 nanti akan diuji oleh fasilitatornya. Seperti itu. Ya, jadi tetap. Dan mohon disempatkan setiap kali bertemu fasilitator menginformasikan kendala atau harapan Bapak dan Ibu. Langsung face to face gitu ya. Agar fasilitator ini mengetahui apa yang menjadi jalan Bapak dan Ibu selama mendampingi Anda di rumah. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian insya Allah kita akan libur tanggal 21 Mei, karena hari raya itu tanggal 24, 25, saya nggak tahu nih, PSBB atau enggak Ustadz ya. Tapi Ustadz kemarin dari Pare nggak ada PSBB itu. Anu tuh loh, ya itu screening Ustadz ya. Ya insya Allah ya. Tapi kalau umat Islam, waduh Masya Allah ya. Pasar takjil aja tetap buka ya. Alhamdulillah. Kemudian kita 1 Juni kita mulai ujian akhir yang sebenarnya, Bapak dan Ibu. Ya, yang ini nanti akan kita keluarkan nilainya yang simulasi berapa, mana yang harus diperbaiki gitu ya. 1 Juni yang sebenarnya. Jadi ini yang akan kita nilai nantinya. Nah, pada periode Mei ini Bapak dan Ibu silakan berkoordinasi sama kami ya. Boleh konseling pribadi, boleh. Nanti disampaikan harapannya bagaimana. Kayak tadi susah saya mendampingi Ananda karena rumah saya terlalu ramai seperti apa gitu. Untuk 30 menit saja rumah sepi masa nggak bisa Bu, Bapak dan Ibu. Mohon dikondisikan ya Bapak dan Ibu ya. Terus untuk mentalkin Ananda atau talakik Ananda, apabila Bapak tidak bisa, Ibu ya. Kalau Ibu tidak bisa, mungkin kakak atau siapa yang bisa mentalaki. Kalaupun tidak bisa ya, bisa pakai speaker Bapak dan Ibu. Kalau nggak bisa lagi, bisa pakai YouTube ya. Mungkin nada-nada yang disukai oleh Ananda, gitu ya. Bukan YouTube yang mainan ya, tapi untuk YouTube yang Al-Quran, gitu ya. Kalau nggak bisa lagi, ya itu monggo disolusikan sendiri ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi sudah kita kasih solusi, Bapak dan Ibu mungkin ada yang teman yang berkompeten, kemudian bisa lewat speaker atau mungkin bisa lewat YouTube atau mungkin MP3 kalau Bapak dan Ibu bisa di handphonenya kayak gitu ya. Dimohon disempatkan 30 menit saja mendampingi Ananda secara intens gitu. Kemudian untuk posisi-posisinya itu ya, kalau kita murojaah Al-Quran itu kan beda antara kita tegap seperti ini sama sambil makan, sambil tiduran, sambil lari-lari, itu pasti hasilnya berbeda. Jadi mohon dikondisikan seperti video YouTube yang kita share dari Ustadz Ali, itu posisinya sudah pas dalam melafalkan ini ya, pelajaran kayak gitu. Ya, kemudian untuk remedi tanggal 15 Juni sampai 19 Juni, setelah itu kita libur. Di sini seharusnya ada agenda untuk wisuda tahfidz dan haflah serta alim ya. Cuma kita belum masukkan di sini, nanti kita melihat kondisinya Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian untuk kajian selain hari ini, insya Allah bulan Mei akan ada satu lagi kajian. Ya. Insya Allah nanti kita share juga gitu ya lewat seperti ini. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian berikut adalah kebijakan-kebijakan untuk bulan Mei ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, wali santri wajib mendampingi Ananda setiap hari, di mana nanti akan kami sampaikan kurikulumnya secara detail gitu ya. Senin apa yang harus dihafal, harus ngapain gitu, berapa tahap kayak gitu ya. Kemudian sesuai dengan metode tabarok seperti ini. Yang berikutnya untuk SPP Bapak dan Ibu ya, karena kondisi seperti ini kita juga memahami gitu ya. Untuk SPP ini dipotong 100 Bapak dan Ibu. Jadi yang 400 boleh 300, nanti yang 300 200, yang 200 100, yang 100 50.000 Bapak dan Ibu. Atau apabila Bapak dan Ibu ada kendala bisa disampaikan ke kami. Boleh, karena beberapa mulai sejak ada wabah ini ada beberapa wisata kita yang kita bebaskan dari SPP Bapak dan Ibu. Ya. Jadi mohon terbuka saja kepada kami, jangan hal ekonomi ini menjadi ganjalan dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Kemudian untuk pengelolaan SPP ini selama wabah seperti apa? Kalau kemarin insya Allah kita wujudkan sebagai sembako ya.
setiap hari Jumat kita distribusikan. Kemudian untuk buka puasa bersama, yaitu di takjil di masjid-masjid, itu tetap kita distribusikan juga. Dan insya Allah kita akan buka bersama dengan anak yatim juga, insya Allah ya. Nanti untuk dokumentasi akan kita share, tapi tidak semua yang kita share seperti itu Pak dan Ibu. Kemudian kenapa sih kok kita nggak ngasih free aja gitu ya, 50% atau bagaimana? Nah, karena Rutaba Aladen ini meskipun kita sudah punya legalitas ya, dan secara sudah diakui oleh pemerintah juga, NIB kita juga sudah ada, tapi kita tidak menggantungkan dana operasional dari pemerintah Bapak dan Ibu ya. Jadi kita murni seperti seruan Rasulullah SAW bahwasanya pendidikan itu dananya juga dari para umat, para jemaah. Ini yang lebih barokah. Bapak dan Ibu berapa ikhlasnya, berapa tulusnya, ya itu yang disampaikan gitu ya. Meskipun tidak full, tidak apa-apa. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah dan kita pun tidak meminta bantuan dari pemerintah. Karena ya dana-dana dari pemerintah Bapak dan Ibu sudah mengetahui sendiri seperti apa ya. Daripada nanti rutabanya jadi aneh-aneh atau sekolah yang aneh-aneh, ini kita kelola dana yang langsung ikhlas dari Bapak dan Ibu. Dan kita tetap menerima dirnar dan dirham, jadi Bapak dan Ibu bisa mulai saat ini. Dan juga barter. Jadi misal nih, saya SPP pada bulan ini nggak bayar gitu ya. Tapi saya wujudkan kue-kue yang nanti digunakan anak-anak snack, nggak apa-apa Pak dan Ibu. Saya SPP bulan ini misal apa jasa Bapak dan Ibu gitu ya, mungkin laundry atau apa gitu ya, mungkin penyemprotan di insektisidan kita gitu ya ke Rutaba, jadi barter sesuai sunnah Nabi, barter jasa, kemudian dinar dan nikah ya, insya Allah ya. Saat ini sudah banyak sekali masukan-masukan tentang dinar dan dirham dan orang sudah mulai membuka tentang dinar dan dirham. Semoga kalian Ibu juga bisa. Baik. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang kami sampaikan dari Rutaba untuk kalender pendidikannya. Jadi apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung WA ke kami ya. Bila memang sudah jelas, ya insya Allah kita akan mulai nanti hari Senin. Silakan, mungkin ada pertanyaan, silakan bisa langsung tanyakan Bapak dan Ibu. Bu Lia, nggak ada. Oke, baik ya. Kalau belum ada, nanti mohon bisa dijabril kami. Kalau mungkin malu dari Rutaba Aladen, kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak dan Ibu. Insya Allah itu hari Minggu untuk level 1, level 3 sudah tidak mengirimkan voice note lagi ya Bapak dan Ibu, karena akan fokus ke ujian akhir ya. Sedangkan untuk level 2 karena ada pelajaran membaca, tetap mengirim voice note yang akan sesuai dengan arahan Ustadz Ali nantinya ya, dengan sistem membaca tilawati gitu ya, di link YouTube yang akan di-share oleh pengasuh nantinya. Baik Bapak dan Ibu, bila memang tidak ada pertanyaan, sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran dan waktunya. Dan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tadi hanya 2 aja yang dibahas ya. Insya Allah ini ada sekitar 7 pertanyaan, ya nanti semuanya akan kita berikan haknya ya. Tadi kan ada paket data dan untuk pulsanya gitu ya. Baik, mungkin seperti itu aja dari kita akhiri untuk majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelisnya. Kenapa?